hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus. Mohon izin. Yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Baha guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Nah, pertanyaan saya Gus, ngapunten, karena ini pasti ke Gus Baha, tidak mungkin ke Gus Quraisy Shihab, tidak mungkin. Karena pasti Gus Baha. Sebenarnya sejarah panggilan Gus ini seperti apa gitu? Apakah hanya dimaknai Gus ini adalah anaknya Kiai terus dipanggil Gus, atau bahkan mantunya Kiai saja kalau jenengan katanya Gus naturalisasi gitu. Atau Gus swasta atau apa itu, atau bahkan bukan siapa-siapa kemudian bisa dipanggil Gus, sehingga misalkan kita sekarang bisa ini berlomba-lomba menjadi Gus bareng-bareng. Jadi pokoknya lomba-lomba. Ini yang provokatif dulu itu ya. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Begini, satu itu saya tidak medsosan, tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah kan. Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan ini hafizun alim, orang harus zikru manaki binafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Ikhya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa. Itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi. Nabi Musa nggak mandi, tetap nggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Apakah kamu doa kayak apa, tetap nggak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu itu mesti diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Itu, nah ini Pak Fatullah tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara ngajinya di Kudus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fi dini wa dunya wal akhirah, wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khassatan fi Palestina wa ghairiha, amin Allahumma amin. Yang paling penting di sini adalah bagaimana hebatnya Gus Baha keluar dari pertanyaan jebakan Batman lah bahasanya ya, atau pertanyaan provokatif. Ya ini bercanda, tetapi memang ada unsur-unsur seperti itu. Yang pertama, kenapa masuk kategori provokatif? Karena satu, yang paling mencolok di situ adalah ketika mengkaitkan antara kasus seorang Gus yang sedang viral dengan ceramahnya, dalam tanda kutip ada narasi gobloknya, itu lalu didubbing dengan seperti apa sih Gus yang asli? Apakah semua orang bisa jadi Gus? Itu kan arah-arahnya ingin mempertanyakan kegusan. Nah, yang pertama. Kemudian ada provokatifnya juga di situ, seperti membanding-bandingkan. Ada seorang Gus yang ceramahnya itu bercanda tapi menyakiti. Berbeda dengan Gus Baha, subhanallah, bercanda tapi tidak pernah menyakiti. Nah, pertanyaan provokatif itu oleh Gus Baha dijawab dengan jawaban yang elegan sekali, yaitu tidak memberi tanggapan. Tidak menjawab seperti yang diinginkan. Bagaimana sih tanggapan Anda tentang orang ini? Lagi pula apa urgensinya Gus Baha menanggapi masalah sereceh itu? Artinya receh itu bukan itu tidak penting, tetapi apa yang polemik di situ? Udah nyata-nyata sesuatu yang tidak baik selesai. Apa yang perlu ditanggapi oleh Gus Baha? Apa Gus Baha harus menjelaskan itu tidak baik, itu sesuai dengan ini? Itu bukan kelasnya Gus Baha kalau begitu.
Makanya saya sangat salut dengan bagaimana cara Gus Baha menjawab. Tetapi inilah ahli ilmu ya. Ketika ya bahasa kita mungkin menghindar dari menjawab yang ditanyakan, tetapi Gus Baha langsung menyorot sesuatu, yaitu tentang provokatifnya, lalu mendubbing itu dengan ilmu. Ini pentingnya seorang ulama ya. Jadi bicara kemanapun dia selalu ada penghujahannya. Ini yang saya bacakan ya. Kita buktikan benar nggak narasi Gus Baha itu bahwa dulu pernah ada dialog begitu antara Nabi Musa dengan Allah. Ya. Kenapa sih Allah tidak mau tunjukkan siapa biang keroknya? Ya. Padahal ini untuk kemaslahatan umat. Kenapa Allah nggak jawab pertanyaan itu? Gitu kan maksudnya ya. Artinya namamnya siapa kan begitu. Saya bacakan ya. Ini ada dalam banyak kitab ya. Dengan kata Gus Baha kan ada dalam kitabnya Ihya, kitabnya Al-Ghazali Ihya, ada juga dalam kitabnya Al-Qurtubi di tafsirnya ya. Kira-kira redaksinya seperti ini, seperti yang terlihat di layar ini. Jadi ini bukan ucapan Nabi, tetapi ucapan dari Ka'bul Akhbar, seorang Yahudi suku Himyar ya, dari Yaman, yang Islamnya setelah Rasulullah SAW wafat. Qala Ka'bul Akhbar, Ka'ab bin Akhbar berkata ya, Ka'bul Akhbar berkata ya, Asoba Bani Israila kohtun. Asoba telah menimpa Bani Israila kepada Bani Israel kohtun. Apa yang menimpa? Kekeringan ya. Jadi dulu, ini kan cerita zaman Israel ya, zaman Nabi Musa gitu ya. Bani Israel itu ditimpa kekeringan. Fakharaja maka keluarlah bihim bersama dengan mereka, dengan kaum Bani Israel itu. Siapa yang keluar? Musa alaihi salam, Nabi Musa, semoga Allah memberikan keselamatan, atau padanya Allah limpahkan salam. Salah sama rotin sebanyak 3 kali. Jadi ketika kekeringan itu Nabi Musa bersama umatnya keluar 3 kali. Ngapain keluarnya itu? Yastaskuna. Mereka itu apa namanya ya? Salat istisqa ya. Salat istisqa itu salat minta hujan. Jadi pada masa kekeringan itu Nabi Musa dan umatnya keluar meminta hujan. Falam yusqau. Tetapi sudah 3 kali nggak hujan-hujan. Falam yusqau, maka mereka tidak disirami ya. Jadi yusqau itu mesti naib sigot mabni maf'ul ya. Falam yusqau. Mereka tidak disirami ya. Artinya Allah tidak menurunkan hujan. Faqala Musa, maka berkata Nabi Musa alaihissalam, ilahi ibadak atau ilahi ibaduk. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, ini hamba-hambamu, hadza ibaduk. Ya. Atau tolonglah hamba-hamba kami, hamba-hambamu ini, begitu ya. Fa'auha, maka memberi wahyu Allah ilaihi kepada Nabi Musa. Setelah Nabi Musa 3 kali sholat istisqa nggak hujan-hujan, terus ngadu ya, ini gimana ya Allah hambamu? Maka Allah memberikan wahyu. La astajibu laka, saya tidak akan, atau saya tidak mengabulkan lakah kepadamu wahai Nabi Musa. Wala, dan juga saya tidak mengabulkan liman kepada orang maka yang bersamamu atau umatmu itu. Kenapa alasannya? Li'anna fihim, li'anna karena sesungguhnya fihim adalah ada di antara mereka rojulan namaman, satu orang laki-laki namaman yang suka mengadu domba ya, yang suka namimah kot asorroh, di mana dia terus menerus ya, kot asorroh, yang sungguh asorroh terus menerus. Si rojul namam itu alan namimati, kepada melakukan namimah. Jadi saya tidak mengabulkan ya Nabi Musa, karena di antara umat kamu itu ada seorang laki-laki yang kerjanya itu ngadu terus. Salah satu dari mengadu domba itu adalah kita ceritakan keburukan seseorang kepada orang lain yang berkaitan dengannya. Misalnya kita dengar Maman sedang benci kepada Mukidi, kita datengin kepada Mukidi, Pak Mukidi, ente sedang dibenci oleh Maman. Tujuannya apa? Biar berantem. Orang dianggap domba mau diadu, begitu ya. Adu jangkrik, adu domba, adu cupang dan sebagainya, sama maksudnya ke situ. Kemudian Nabi Musa ini kan ingin solusinya. Oh, kalau masalahnya karena ada yang tidak beres, sama lah kita. Misalnya kita punya mobil terus nggak jalan, kita bawa ke dokter, ke montir. Ini kenapa nggak jalan mobil ini? Oh, di sini ada perangkatnya yang bermasalah. Kan normal toh. Untuk solusi, ya. Agar ini menjadi solusi kita tanya. Maka Nabi Musa pun berkata, ya, faqala Musa, maka berkatalah Nabi Musa atau bertanya, ya Rabbi man huwa, wahai Tuhanku, siapa orang itu? Hatta nukhrijahu min bainina, nanti kami keluarkan, sampai kami keluarkan, atau tunjukkan siapa itu ya Rabb. Nanti akan kami keluarkan dia dari kami. Karena kalau biang keroknya satu, ya kan logis tuh. Biang keroknya satu orang, kita buang saja dia. Kan gitu gampangnya. Oh, gara-gara ini ada penyumbat nih, kita buang.
Oh mobil ini mogok gara-gara ininya ada tersumbat bensinnya itu. Oh kita buang sumbatannya. Atau ada yang rusak kita ganti. Ya. Kan gitu maksudnya. Faqalah, maka Allah menjawab, ya Musa. Ini diplomatisnya luar biasa ya. Kalau Gus Bah nerjemahkan enak sekali ya. Ya Musa, wahai Nabi Musa, anhakum anin namimati wa ana akunu namaman. Jadi itu wawunya haliyah itu ya. Wahai Nabi Musa, coba dipikir-pikir. Aku melarang kamu untuk namimah, lalu aku melakukan namimah gitu. Artinya kalau aku buka itu kan aku ngadu-ngadu kamu dengan umatmu yang itu. Itu ya, bahasa sederhananya kita begitu. Loh, kamu tahu bahwa saya ini ngelarang kamu ngadu domba. Terus kok aku harus ngadu domba? Begitu ya, itu diplomatis sekali ya. Ya kalau sekelas Gus Bah menerjemahkan begitu asik aja didengar ya. Ya walaupun bahasanya itu Allah menjawab aku orang ya, maksudnya bukan orang ya, tetapi dalam hitop kita seperti itu bahasanya kan. Sama dengan begini kalau bahasa kita ya. Saya yang ngajarin kamu untuk tidak bodoh, kok saya yang harus bodoh? Atau terus saya sambil bodoh gitu? Kan gitu bahasanya. Aku melarang kamu untuk namimah, terus saya sambil namimah gitu. Ya kan nggak sinkron gitu. Kira-kira begitu ya. Ya kalau ini oleh Gus Bah dibabkan kepada tentang hal-hal tertentu saja. Artinya yang sifatnya provokatif, yang sifatnya memecah belah, yang sifatnya memicu orang berantem ya sah-sah saja. Tapi tidak untuk semua hal. Artinya tidak semua orang ditanya mesti jawabannya seperti ini. Ya ini diplomasi ulama. Inilah bagaimana ulama itu cara menjawab polemik. Nanti saya ceritakan di konten lain tentang bagaimana ulama menjawab polemik tentang Syiah dan Sunni lah bahasanya ketika ada di satu forum di mana seorang ulama yang naik ini ditanya oleh dua kelompok itu gimana cara menjawabnya ya. Bagaimana cerdasnya ulama ketika harus menyusun narasi yang tidak menghancurkan kelompok manapun. Kira-kira seperti itu ya. Setuju tidak setuju ya urusan kamu. Allahumma hadina hadasabil.